Oke, Shalom. Perkenalkan, nama saya Prionere Bram M. Saya dari kelas A Prodi Teologi. Pada saat ini saya akan membahas mengenai cakupan PUEBI. Saya lebih terfokus pada tanda baca, namun sebelumnya kita perlu ketahui bahwa cakupan PUEBI ini ada 5 macam. Yang pertama adalah angka dan bilangan, yang kedua adalah penulisan unsur serapan, yang ketiga adalah huruf, yang keempat adalah kata, dan yang kelima adalah tanda baca. Saya akan membahas mengenai tanda baca. Sesuai dengan aturan soal bahwa dalam mengambil tanda baca minimal 3, namun saya mencoba mengambil 8 tanda baca yang sering atau yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanda baca yang saya ambil yang pertama adalah tanda titik, yang kedua adalah tanda tanya, yang ketiga adalah tanda koma, yang keempat adalah tanda seru, yang kelima adalah tanda petik, yang keenam adalah tanda titik 2, yang ketujuh adalah tanda dalam kurung, dan yang terakhir adalah tanda garis miring. Kita masuk dalam tanda baca yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik digunakan pada bagian akhir kalimat pernyataan. Sesuai dengan contoh yang telah diberikan bahwa kami akan berangkat. Nah, ini merupakan suatu kalimat pernyataan yang diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau daftar. Nah, saya dapat berikan contoh gambar 2.0 foto pelajar Saludadeko. Nah, di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan. Nah, ini gambar 2.0. Nah, ini menjelaskan akan belakang huruf atau dalam satu bagan, baik berupa gambar atau maupun daftar. Selanjutnya yang ketiga adalah tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, serta detik yang menunjukkan waktu. Nah, saya dapat berikan contoh 11 jam 20 menit 31 detik. Nah, untuk memisahkan antara 11 jam ini, 20 menit, dan 31 detik ini diperlukan tanda titik supaya diketahui bahwa ini adalah 11 jam 20 menit 31 detik. Jadi 11.20.31. Yang keempat, tanda titik dipakai pada daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, atau yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, serta tempat terbitnya. Nah, contoh yang saya berikan, Yayasan Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional. Titik antara antara Departemen Pendidikan Nasional dan tahun 2021 itu harus ada titik. Nah, juga sebelum masuk dalam tempat terbitnya harus titik. Nah, jadi ini antara Negara Kesatuan Republik Indonesia titik, lalu dituliskan tempat terbitnya Makassar. Ini hanya sekedar contoh. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Nah, contoh yang saya berikan lagi, Sulawesi Barat memiliki penduduk 30.000 orang. Nah, untuk dalam kata 30.000 ini, untuk menuliskan 30.000 perlu diperlukan tanda titik 30 titik, lalu diikuti oleh 30 untuk memberikan penjelasan bahwa ini adalah 30.000. Selanjutnya, tanda yang kedua adalah tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk kalimat tanya. Contoh, siapa orang yang menciptakan lampu? Nah, ini merupakan suatu pernyataan yang bentuknya dalam kalimat tanya. Ini merupakan suatu kalimat tanya. Selanjutnya, yang kedua adalah untuk kalimat yang tidak diketahui kebenarannya. Nah, tanda tanya ini juga untuk digunakan pada kalimat yang belum pasti akan kebenaran kalimat tersebut. Nah, contoh saya berikan, penduduk Amerika sebanyak 329 juta orang. Lalu ada tanda dalam kurung, lalu tanda tanya baru balas kurung. Nah, ini menunjukkan bahwa penduduk Amerika sebanyak 329 juta orang ini belum pasti kebenarannya. Bisa saja lebih, bisa saja kurang, atau bisa saja pas. Ini kegunaan tanda tanya. Lanjut pada tanda baca yang ketiga adalah tanda koma. Tanda koma. Yang pertama dipakai untuk unsur pemerincian. Nah, contoh saya berikan, air, timba, sabun, dan sampo. Nah, ini merupakan pemerincian. Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung. Nah, saya dapat berikan contoh, saya ingin mandi tetapi air tidak mengalir. Nah, kata penghubungnya di sini adalah kata tetapi. Digunakan sebelum kata penghubung. Nah, di sini saya ingin mandi, tetapi air tidak mengalir. Jadi di belakang kata penghubung tersebut, di belakang kata tetapi. Selanjutnya, yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Nah,
contoh di sini, karena rajin, dia mempunyai banyak uang. Nah, ini merupakan suatu contoh anak kalimat yang lebih mendahului induk kalimatnya. Jadi, setelah anak kalimat ini diberikan tanda koma, lalu masuk ke dalam induk kalimat. Jadi, karena rajin, koma, dia mempunyai banyak uang. Yang keempat, tanda koma digunakan setelah penghubung antar kalimat. Nah, saya dapat berikan contoh, guru itu sangat baik. Oleh karena itu, banyak orang yang menyukainya. Nah, kata penghubung antar kalimat yang saya gunakan di sini oleh karena itu. Sehingga setelah kata penghubung ini harus ada tanda koma. Oleh karena itu, koma, banyak orang yang menyukainya. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seruan. Nah, ini merupakan suatu kalimat contoh yang saya dapat berikan berupa kalimat seruan. Dia sangat rajin, Bu. Nah, sebelum masuk ke dalam setelah kalimat seruan itu, maka perlu adanya pemberian tanda koma. Yang keenam, untuk memisahkan petikan langsung dalam kalimat. Contoh yang saya berikan, kata ibu saya harus rajin. Nah, sebelum masuk dalam tanda petikan langsung itu, maka perlu ada tanda koma untuk memisahkan petikan langsung dalam kalimat. Sebelum masuk dalam petikan langsung tersebut, didahului tanda koma. Jadi, kata ibu saya harus rajin. Yang ketujuh, tanda koma dipakai untuk penulisan alamat serta membagi akan bagian-bagian alamat. Nah, saya dapat berikan contoh, Saudari Esther, Lembang Pak Buaran, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Nah, di sini untuk memisahkan bagian-bagian alamat. Nah, bagian-bagian alamat ini contohnya Lembang Pak Buaran, lalu dituliskan bagian alamatnya yang keduanya Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tanah Toraja. Nah, untuk memisahkan antara kecamatan, kabupaten, dan provinsi itu perlu adanya tanda koma. Lanjutan dari tanda koma. Yang ke-8, tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian nama yang terbalik dalam daftar pustaka. Nah, penulisan daftar pustaka seringkali menggunakan nama terbalik. Misalnya, saya berikan contoh Trijayanti Esther. Nah, sebenarnya dalam nama asli ini Esther Trijayanti. Namun dalam penulisan daftar pustaka seringkali nama belakang yang menjadi awal dan nama awal yang menjadi belakang. Nah, untuk memisahkan antara nama belakang yang maju ke awal harus adanya tanda koma. Jadi Trijayanti, Esther. Merangkai kehidupan bersama. Makassar. Nah, ini untuk tanda koma. Jadi memisahkan antara nama belakang dan nama depan yang polanya dibalik. Yang ke-9, tanda koma dipakai untuk menjadi antara bagian dalam catatan kaki. Contoh saya dapat berikan, Priyo Narebram, tinjauan akademik kehidupan mahasiswa yang hidup berkelompok. Nah, sebelum masuk di dalam judul buku tempat kita mengutip, nama penulis dan judul buku itu perlu diantarai oleh tanda koma. Selanjutnya, yang ke-10, tanda koma digunakan untuk nama orang maupun singkatan gelar. Nah, saya berikan contoh, sekedar contoh, Priyo Narebram, MTH. Lalu untuk gelar yang selanjutnya, maka perlu ada tanda titik, koma, lalu gelar selanjutnya. Ketika gelarnya ada 5, maka sesudah penyebutan gelar yang satu, diberikan lagi tanda titik, koma, lalu dilanjut gelar selanjutnya. Begitupun sampai seterusnya. Yang selanjutnya, tanda koma dipakai untuk mendahului sebelum angka desimal dan juga antara rupiah dan sen. Nah, yang saya pakai di sini adalah angka desimal 11,2 gram. Nah, angka desimalnya di sini adalah 0,2. Jadi, sebelum masuk dalam angka desimal itu harus ada tanda koma. Jadi 11,2 gram. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan. Nah, di sini contoh yang saya dapat berikan, semua mahasiswa, laki-laki maupun perempuan, harus melakukan kegiatan kerja bakti. Atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Nah, di sini keterangan tambahannya itu hanya di laki-laki maupun perempuan. Nah, sebelum masuk di dalam keterangan tambahan itu harus diawali dengan tanda koma dan diakhiri oleh tanda koma untuk memberikan
suatu keterangan, hanya untuk memberikan suatu keterangan tambahan. Yang terakhir adalah tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Nah, saya dapat berikan contoh sini. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Nah, seringkali ketika tidak ada tanda koma, bisa saja pembaca salah dalam membaca dan salah dalam mengertikan. Oleh karena itu, ketika diberikan tanda koma, maka itu sangat jelas. Contohnya, atas bantuannya, koma, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah tanda seru. Nah, tanda seru ini digunakan untuk kalimat seru yang menggambarkan penegasan dan emosi yang kuat. Contoh yang saya dapat berikan, kalimat seruan. Ingatlah Tuhan dalam segala hal. Nah, ini merupakan suatu kalimat seruan. Nah, untuk contoh kedua dan yang ketiga itu merupakan suatu contoh seruan yang sifatnya berupa penegasan dan emosi yang kuat. Nah, contohnya, merdeka, semangat. Nah, itu merupakan suatu penegasan. Tanda selanjutnya adalah tanda petikan. Tanda petikan yang pertama digunakan untuk petikan dari pembicaraan secara langsung, naskah maupun sumber tertulis. Nah, ini saya dapat berikan contoh. Menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Nah, ini menggunakan tanda petik setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan karena itu merupakan kalimat petikan langsung dari Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, tanda petikan dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Nah, yang saya pakai di sini adalah judul lagu. Contohnya, marilah kita memuji Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Nah, untuk masuk dalam judul itu, kita harus berikan tanda petikan sebelum masuk dalam judul lagu tersebut. Yang ketiga, tanda petikan dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang tidak diketahui artinya dan untuk kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, saya berikan contoh, dilarang memberi serangan fajar bagi masyarakat. Nah, dari kata serangan fajar ini, dia mempunyai arti khusus. Bukan berarti menyerang pada waktu fajar, namun mempunyai arti khusus. Sehingga diberikan tanda kutip sebelum masuk dalam kata tersebut. Oke. Tanda selanjutnya adalah tanda titik dua. Tanda titik dua yang pertama digunakan untuk bagian akhir pernyataan yang berisi pemerincian. Nah, saya dapat berikan contoh, kami memerlukan uang untuk makan, minum, dan membeli bensin. Nah, di situ pemerinciannya makan, minum, dan membeli bensin. Selanjutnya yang kedua, dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Nah, di sini saya dapat berikan contoh. Kedua, Othniel Pradel Januar. Nah, sebelum masuk dalam ketua ini harus diberikan tanda titik dua untuk menjelaskan bahwa siapa ketua. Sekretaris Priana Rebram M dan Bendahara Esther Trijanti. Nah, yang ketiga, tanda titik dua dipakai untuk naskah drama yang memerlukan percakapan. Nah, bagi kita yang sering membaca buku tentu tidak asing lagi dengan contoh-contoh ini. Karena pasti sering kita lihat ketika kita membaca buku yang di dalamnya berbentuk perbincangan atau percakapan, tentu sering kita lihat akan contoh-contoh seperti ini. Jadi dituliskan nama siapa yang berbicara, terus disambung oleh perkataannya. Contohnya Rio mengatakan mau kemana Sot. Nah, terus Ronaldinho titik dua, itu menandakan bahwa Ronaldinho yang menjawab atau Ronaldinho yang berkata mau ke rumah Esther. Nah, selanjutnya dijawab lagi Rio, oke, saya ikut. Oke, yang keempat, tanda titik dua dipakai untuk jilid atau nomor dan halaman ayat dalam kitab suci, judul serta judul suatu karangan dan nama kota serta penerbit dalam daftar pustaka. Nah, contoh yang dapat berikan di sini, yang pertama adalah penulisan nomor dan halaman. Nah, sebelum masuk di dalam penulisan tahun lalu masuk di dalam halaman, maka diberikan tanda titik dua. Ayat 2021 titik 2 halaman 11. Selanjutnya untuk penulisan ayat kitab suci. Nah, di sini tentu tidak asing lagi juga bagi kita ketika kita menuliskan. Contoh saya dapat berikan Matius pasal 3 ayat 21 sampai 25. Nah, antara pasal dan ayat ini tentu kita sering berikan tanda titik 2. Ini juga judul serta anak judul. Nah, ini judul yang saya dapat berikan contoh pada nomor 4 bagian ketiga dari buku tinjauan akademik. Nah, ini merupakan
judul serta anak judulnya itu adalah kehidupan anak kos. Nah, yang terakhir itu adalah nama kota serta penerbit dalam daftar pustaka. Sering kita juga berikan tanda titik 2. Di sini contohnya pedoman umum istilah daerah, Mamasa, titik 2 pusat bahasa. Nah, ini untuk memisahkan kota penerbit dan yang penerbitnya itu. Selanjutnya adalah tanda dalam kurung. Nah, tanda dalam kurung ini yang pertama dipakai untuk mengapit tambahan keterangan. Nah, contoh yang saya berikan, dia memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Nah, ini merupakan keterangan atau penjelasan dari singkatan KTP tersebut. Yang kedua, tanda dalam kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, dari buku Prionere Bram yang berjudul Mepaita, Kebiasaan Adat Mamasa, ditulis pada tahun 2021. Nah, mengapit keterangan untuk penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Nah, ini kebiasaan adat Mamasa bukan bagian utama kalimat. Ini hanya sekedar keterangan tambahan untuk menjelaskan apa itu Mepaita. Gitu. Selanjutnya, tanda dalam kurung digunakan untuk mengapit kata yang dapat saja dimunculkan atau dihilangkan. Nah, contoh yang saya dapat berikan, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Nah, dari kata bus ini bisa saja dihilangkan, bisa saja juga kita baca. Nah, ini kegunaan tanda dalam kurung. Selanjutnya, yang keempat, tanda dalam kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Angka atau huruf. Nah, saya dapat berikan contoh, faktor pendukung menyangkut. Ini A, pameran, biaya produksi, dan pekerja. Selanjutnya, tanda yang terakhir adalah tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Nah, contohnya, kita dapat lihat nomor surat nomor 8 garing Cintaramai garis miring 11 garis miring 2020. Ini merupakan contoh pada penulisan nomor surat. Nah, untuk penulisan nomor pada alamat, Jalan Anggur 2 garis miring 10. Nah, untuk penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun, kita pasti sering kita lihat tahun ajaran 2021 garis miring 2022. Selanjutnya, tanda garis miring yang digunakan pengganti kata dan atau serta setiap. Nah, saya dapat berikan contoh siswa siswi. Siswa garis miring siswi. Nah, ini garis miring dapat memberikan makna kata dan, siswa dan siswi. Juga harganya 2 juta setiap gram. Nah, garis miring ini mengganti kata setiap. Nah, yang ketiga, untuk tanda garis miring untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Nah, contohnya ini, dia sedang menyelesaikan utangnya di bank. Nah, ini penggunaan kata H ditaruh dalam kurung, ditaruh dalam tanda garis miring karena itu merupakan suatu koreksi yang berlebihan, sehingga yang seharusnya utangnya di situ diberikan diberikan tanda garis miring sebagai koreksi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.